أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faliku. Nah, faliku itu kan penggulung. Nah, isbah, subuh. Subuhnya digulung. Nah, makanya bumi itu berputar. Gunung Padang itu adalah sebuah balok atau lempengan. Atau dalam istilah Al-Qur'annya, lempengan itu zabur. Nah, di atasnya banyak lempengan-lempengan yang kecil. Rahmanir-Rahim Alimul Hakim Alimun Halim Aliman Khabira Alimun Qadir Tawwabur Rahim. Jadi tidak seperti gunung, dia lebih seperti balok, gunung balok. Nah, kalau kita tarik garis dari Singgasana ke Gunung Masjid, dalam penglihatan yang lain, nah seperti itu. Kurang lebih ini adalah arah dari balok. Garis yang ditarik dari Singgasana ke Gunung Masjid membentuk sudut 343 derajat. Garis itu kita sebut garis 343. Nah, surat ke-34 ayat 3 bagian Z mengatakan tidak tersembunyi darinya seumpama debu di langit dan tidak di bumi, dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok, melainkan di dalam kitab yang nyata. Nah, ternyata garis itu melewati Gunung Pangrango. Jadi dia mengarah ke gunung juga. Garis itu kita sebut garis 343. Nah, pernah Anda mengira Malaka itu dulu di sana? Karena bumi berputar mengikuti arah garis 343 ke sana, maka Malaka dan Sumatera bergerak ke sana. Malaka dan Sumatera bergerak ke sana. Nah, makanya terjadi gunung Bukit Barisan di sebelah barat Pulau Sumatera, tidak di sebelah timur.
tanah hijau. Tanah hijau itu dulu Anda tidak lihat, itu dia udah keluar dari sarangnya. Tadinya tidak di sana. Tanah hijau, tadinya dia di situ. Karena bumi berputar mengikuti garis 343 arah ke sana, maka tanah hijau bergerak arah ke sana. Begitu juga Amerika Selatan ini. Gerak rotasi bumi ke sana, Amerika Selatan bergerak ke sana. Jadi pegunungan Andalas dan pegunungan Andes itu bersaudara. Di Antartika ditemukan batu bara. Sebagai bukti dulu banyak pohon di Antartika. Berarti Antartika dulu di daerah tropik. Gaya yang menggerakkan Antartika ke kutub selatan adalah gaya rotasi 343. Australia juga begitu. Nah, fenomena itu berkaitan dengan kisah Nabi Musa menyeberang ke Pulau Jawa. Maka itu dia diperintah untuk berjalan pada malam hari agar sampainya subuh. Nah, sampainya subuh di laut yang suka kering. Maka bahwa berjalanlah hamba-hambaku pada malam. Lailan di sini. Engkau akan diikuti. 4423. Nah, di 277 tidak dibilang malamnya. Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa bahwa berjalanlah karakter hamba-hambaku. Ini bagian A-nya. Nah, di bagian B-nya, maka adakan bagi mereka perjalanan. Tarikot di sini perjalanan di laut yang suka kering. Fi bahri yabasan. Kata kering ini kan dikamuskan di dua tempat. Biji yang kering, tidak biji yang basah dan tidak biji yang kering. Kemudian ranting yang hijau dan yang lain sudah kering. Nah, di dua tempat itu dikamuskan kata kering. Endingnya di laut ini. Bahri yabasan. Nah, saya punya pengalaman ini. Waktu SD kelas 6, kita berjalan di pantai air manis. Waktu pagi kita sampai di sana, guru saya mengatakan, nah itu, kita bisa jalan ke pulau itu katanya. Tapi kalau nanti udah agak siang, airnya ada naik katanya.
Benar, waktu kita pulang, sekitar jam 11 barangkali. Nah, yang jalan tadi itu udah tertutup oleh air, udah nggak bisa lagi jalan ke sana. Jadi saya punya pengalaman pribadi tentang laut yang suka kering ini. Bukan lihat di video-video, yang mengalami. Jangan engkau takut tertangkap dan jangan engkau takut. Jadi Nabi Musa sudah disugesti oleh Allah. Jangan takut. Bawa aja di ke arah. Nah, tapi ketika Nabi Musa sampai di sana, itu lautnya udah tertutup. Pasang udah naik. Itu persoalannya kan. Nah, maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain, jadi sudah sangat dekat, pengikut-pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita akan tertawan. Di 60 mengatakan tadi mereka bertemunya di arah Pulau Jawa. Disitulah peran Gunung Padang sebagai monumen khatulistiwa. Nah, Nabi Musa bilang tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku pemeliharaku. Sesungguhnya dia akan kenalkan penyelesaian. Nah, turunlah wahyu. Nabi Musa juga nggak tahu kalau tongkat ini nanti bisa jadi penyelesaian, dia nggak tahu. Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tergulung. Nah, di sini dikamuskan falak. Di sini dikamuskan. Jadi kalau Anda baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu falak di sini tergulung. Gulungan, bukan belah. Karena laut di sini tidak terbelah. Kalau belah itu sakot. Di surat Ar-Rahman ayat 37. Wayan saqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Apabila terbelah bumi, terbelah langit, maka jadilah dia merah seperti mawar yang merah. Ar-Rahman 37. Beda belah dengan tergulung. Nah, di sinilah dikamuskan faliku. Nah, faliku itu kan penggulung. Nah, isbah, subuh. Subuhnya digulung. Nah, makanya bumi itu berputar. Memang ada ayat itu mengatakan yang menggulung biji dan buah cuman dikotil kan yang terbelah biji. Ya, kita harus mengikuti kamus yang ada. Bagaimana biji itu tergulung, biji dan buah itu digulung. Jadi tergulung. Nah, di sini ada pekamusan kata azim. Kamus pertama kata azim di sini. Jurang yang azim, jurang yang dalam, atau jurang yang panjang. Bukan besar. Nanti kamus keduanya waktu Hud yang bilang, walaha arsun azim, baginya ars yang menjulang tinggi. Azim itu dikamuskan dengan baik sekali.
Nah, ini dan kami dekatkan ke sana yang lain. Berarti tentara Fir'aun dan Fir'aun didekatkan ke sana. Ibaratnya lempengan Afrika itu bergerak ke sana. Bergerak dia ke situ. Ini yang tidak ada pada konsep lama. Konsep Bible, tidak ada. Lempengan tektonik mana yang bergerak kalau dia ke Laut Merah? Kalau ke Laut Merah berarti kan dia nyebrangnya 2 kali. Sungai Nil dan Laut Merah. Karena aktivitas itu kan di seberang sini nih. Jadi teori lama itu udah gugur. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang bersamanya semuanya. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nah, berarti sah Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Jawa Selatan. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda, tetapi tidak ada kebanyakan mereka yang percaya. Maka itu di 667 dikatakan, untuk setiap kabar ada faktanya, dan nanti kamu akan mengetahuinya. Nah, yang fantastik itu kan, yang bikin susunan ini bersifat aksioma, fosil kuda Nil ditemukan di Trinil. Berarti Trinil dan Nil itu dulu menyambung. Sungai yang menyambung. Susunan ini bersifat aksioma karena ada fosil kuda Nil di Trinil. Jadi kapur barus untuk pembalseman itu didatangkan dari barus. Barus itu memang di situ. Sahara dulu daerah tropik sudah dibuktikan dengan pesawat ruang angkasa. Ada CD-nya BBC. Engkau lihat Jibal, engkau kira dia diam. Padahal dia berjalan, marro di sini. Seperti berjalannya awan. Jadi itu dia rotasi bumi masa lalu. Pada masa Musa juga sudah seperti ini. Sama Nabi Musa juga ada seperti ini. Dan kita sudah memproklamirkannya pada seminar ketiga. Ya, kuliah ketiga. Tanggal 8 November 2020 kita sudah memproklamirkan. Ya, dulu rotasi bumi itu seperti itu. Demikian monumen Khatulistiwa, Gunung Padang 1. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.